Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Kak Nikita. Pagi yang cerah ini kakak senang sekali bisa bertemu adik-adik melalui ibadah online. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita saat teduh dulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Ayo, berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil. Sambil ada gerakan ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami sudah bangun pagi dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini juga kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi dengan judul Di Pintumu. Mari adik-adik bangkit berdiri karena kita akan melakukan gerakannya sambil bernyanyi. Yuk. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu buah pujian, yaitu Senang Ku Baca Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah Kak Anggi yang akan membawa firman Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami ketenangan agar kami fokus kepada Engkau melalui setiap kebenaran firman yang akan diceritakan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adik.
Hari ini, hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, Kak Anggi akan menyampaikan cerita firman Tuhan untuk adik-adik semua. Kak Anggi harap adik-adik tetap diam di tempat duduk adik-adik masing-masing, tetap tenang, tetap fokus, karena cerita firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1-12 dengan tema Kamu Harus Kuat. Kak Anggi akan mengenalkan kepada adik-adik semua tokoh Alkitab yang ada di dalam kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1-12 yang bernama Asa. Siapa adik-adik? Iya, Asa. Asa adalah seorang raja dan keturunan Raja Daud. Di mata Tuhan, Raja Asa adalah raja yang baik, raja yang hidupnya benar di hadapan Tuhan adik-adik. Raja Asa melihat keadaan negerinya sangat menyedihkan. Kenapa sangat menyedihkan, Kak Anggi? Mari kita lihat di ayat pembacaan kita hari ini, yaitu ayat ketiga, yang menyatakan lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Jadi pada masa itu, yang pertama adalah orang-orang tidak mendapatkan pengajaran dari para imam. Yang kedua, orang-orang terbiasa melakukan tindakan yang kasar. Tindakan kasar itu seperti saat kita berantem sama adik, sama kakak, sama teman, sama saudara, ataupun sama orang tua kita sendiri. Selain itu, tindakan yang kasar juga bisa seperti perkataan adik-adik. Menjelek-jelekan teman, menjelek-jelekan saudara, menjelek-jelekan adik ataupun kakak, menjelek-jelekan orang tua, menjelek-jelekan guru, siapapun itu merupakan tindakan yang kasar juga. Jadi, tindakan yang kasar adalah tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan ya adik-adik. Yang ketiga, pada masa itu tidak adanya peraturan yang mengatur kehidupan di negerinya dengan baik. Itu kenapa peraturan itu penting dalam kehidupan kita. Tanpa adanya peraturan dalam negara ataupun kehidupan kita, hidup kita akan berantakan, tidak berjalan dengan lancar adik-adik. Selain itu, pada masa itu juga orang penduduk Yehuda menyembah patung adik-adik. Yang paling menyedihkan dari Raja Asa adalah ketika nenek dari Raja Asa sendiri menyembah patung. Patung yang disembah oleh nenek Raja Asa adalah patung Dewi Asyera. Tapi saat Raja Asa mengetahui neneknya menyembah patung Dewi Asyera, Raja Asa tidak patah semangat. Raja Asa tetap kuat, tetap semangat. Seperti ada tertulis di dalam ayat kita yang ke-7, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Pada waktu itu juga, datanglah seorang nabi yang menghampiri Raja Asa yang bernama Nabi Azaria. Nabi Azaria menyampaikan kepada Raja Asa, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan Raja Asa, bersama dengan penduduk orang Yehuda adik-adik. Selain itu, Nabi Azaria juga mengingatkan kepada Raja Asa untuk menyingkirkan patung dewa-dewa yang ada di negerinya. Seperti ada yang tertulis di dalam ayat kita yang ke-8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Jadi Raja Asa semangat untuk menghancurkan patung-patung yang ada di dalam negerinya adik-adik. Lalu Raja Asa mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati mereka adik-adik. Seperti yang dikatakan dalam 2 Tawarik pasal 15 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Nah adik-adik, dari cerita yang telah kakak sampaikan tadi,
Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, rasa malas itu muncul sehingga menjauhkan kita dari Tuhan. Mungkin dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini, masih ada di antara adik-adik sekalian yang masih ngantuk, masih ingin bermain dengan teman-teman, ataupun dengan adik, kakak, serta saudara-saudara yang lainnya. Seringkali juga rasa malas itu membuat kita malas untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya adik-adik, seringkali kakak juga malas untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita semua belajar melalui Raja Asa untuk selalu kuat, untuk selalu semangat mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah, melalui doa, baca Alkitab, dalam hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan melalui cerita yang telah disampaikan oleh Kak Anggi. Berikanlah kami hikmat sehingga kami mampu belajar dari Raja Asa untuk selalu kuat, untuk selalu semangat beribadah kepada Tuhan. Biar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga memberkati setiap pertumbuhan iman adik-adik klien PA Bukit Harapan Surabaya dalam setiap tumbuh kembang mereka. Kiranya Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan senantiasa menggandeng tangan mereka. Tuhan menjaga mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah kesehatan, kekuatan, berikanlah kepintaran, kejelasan kepada mereka dalam setiap sekolah mereka. Kiranya mereka selalu mendapatkan nilai yang baik dan selalu naik kelas sehingga mereka selalu bersyukur atas setiap pencapaian mereka dapatkan, bukan karena kuat dan hebat mereka, tapi itu semua karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, baik sebagai seorang ayah, ibu, dalam rumah tangga, dalam keluarga, sebagai seorang pekerja, seorang pelayan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Kami bersyukur atas hadirnya mereka dalam kehidupan kami. Jagalah mereka selalu, agar mereka selalu bersama dengan kami, membimbing kami, mengasihi kami, menasihati kami, bahkan senantiasa mendukung kami di setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi anak yang membanggakan keluarga kami, kedua orang tua kami, terutama menjadi anak yang selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kami, anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Maret. Kiranya Tuhan memberikan sukacita yang sempurna kepada kami semua, agar kami selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kiranya melalui pertambahan usia kami boleh bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, berikanlah kami panjang umur, kesehatan, kekuatan, berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan, sehingga kami selalu berdoa kepada Tuhan, meminta yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Berikanlah mereka semangat agar mereka dapat kembali sehat, dan Tuhan juga memberkati keluarga ataupun para dokter yang merawatnya. Berkatilah obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, biarlah melalui itu semua menjadi kekuatan baru dalam tubuh jasmani mereka, agar Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Tuhan juga yang akan membiarkan mereka dapat berkumpul dengan kami di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah juga kami yang dalam masa pemulihan,
Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk selalu semangat, untuk selalu bersyukur, dan terus bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Harapan Surabaya, dalam setiap pelayanan yang ada di dalamnya. Tuhan juga memberkati Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Monica. Tuhan memberkati para presbiter, diaken, benatua, baik pengurus ke-6 Pelkat. Kiranya Tuhan juga memberkati kakak layan yang bertugas. Tuhan memberkati tim multimedia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kami, agar kami melakukan dengan segenap hati kami, selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami muliakan ya Tuhan. Tuhan juga memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, biar kami selalu takut akan Tuhan dan selalu mentaati setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan juga senantiasa menjaga keluarga kami, baik yang dekat maupun yang jauh, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan melindungi kami dengan cinta kasih Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati kakak layan PA, khususnya pengurus. Kiranya Tuhan memberikan hikmat agar setiap media yang telah Tuhan sediakan bagi mereka, mereka bisa memberikan yang terbaik untuk adik-adik layan mereka, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan terutamanya. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa yang jauh dari sempurna ya Tuhan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami, sendengkanlah telinga kasih-Mu, lalu Tuhan dengar doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari adik-adik bisa siapkan persembahannya, dan adik-adik juga bisa menitipkan persembahan yang adik-adik berikan kepada orang tua adik-adik agar bisa dikirimkan ke kantor gereja. Mari kita akan menyanyikan lagu Persembahan Kami. Memberi persembahan, kita akan berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Pada hari ini kami sudah memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami menjadi berkat bagi gereja kami dan juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita sudah di penghujung ibadah. Kita akan menyanyikan lagu sekali lagi dengan judul Cinta Akan Yesus. Dan
ya adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Pesan Kak Anggi, adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap kuat, tetap semangat. Kalau pergi kemana-mana, adik-adik jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini Kak Anggi tidak menggunakan masker karena Kak Anggi tidak berinteraksi dengan siapapun ya adik-adik. Kiranya cerita firman Tuhan yang telah Kak Anggi sampaikan, adik-adik selalu ingat dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk selalu setia berdoa kepada Tuhan setiap hari dalam keadaan apapun. Adik-adik selalu bersyukur, selalu membaca kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab ataupun buku cerita Alkitab yang telah tersedia. Kiranya kehidupan kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan adik layan PA, kehidupan kakak layan PA. Hari lepas hari, biarlah kami selalu memberikan yang terbaik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.